Halo teman-teman. Nah, kali ini kita bakal belajar barisan dan deret aritmatika. Pertama-tama kita akan mengenal dulu nih, yaitu barisan aritmatika. Barisan aritmatika atau biasanya dilambangkan dengan UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap. Polanya bisa berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan. Sekarang kita lihat contoh pola barisan yang ada di bawah sini. Ada 4, kemudian 7, terus 10, 13, dan 16. Nah, 4 ini dinamakan dengan U1. U1 itu adalah suku pertama atau suku awal. Nah, U1 ini juga biasanya dilambangkan dengan A. Nah, jadi bisa U1 atau bisa juga A. Terus kita lihat nih 7. 7 merupakan U2. U2 ini artinya suku kedua. 10. 10 merupakan U3. Oh, berarti ini suku ketiga. Sampai dengan suku kelima, yaitu 16. Nah, di tiap-tiap barisan bilangan ini, dia punya pola. Kita lihat sekarang. 4 ke 7. Nah, ini kan berarti ditambah 3. 7 ke 10 juga ditambah 3. 10 ke 13 ternyata ditambah 3. 13 ke 16 ditambah 3 juga. Nah, ini dia nih kenapa dibilang barisan aritmatika itu dia memiliki pola yang tetap. Artinya polanya itu sama, itu selalu ditambah 3, ditambah 3, dan sampai berapapun bilangan di sini nanti, ini akan selalu ditambah 3. Gitu. Nah, ditambah-tambah 3 ini, angka-angka plus 3, plus 3, plus 3 ini itu kita namakan dengan beda. Atau dilambangkan juga dengan B. Beda itu adalah selisih tetap antara dua suku berurutan. Gitu guys. Ini adalah beberapa rumus yang sering banget digunakan di barisan aritmatika. Oke, rumus yang pertama yaitu rumus mencari suku ke N. Rumusnya adalah UN sama dengan A ditambah N kurang 1 dikali B. Jadi gini, misalkan kita punya suatu pola barisan yaitu 2, 4, 6 gitu. Kemudian kita diminta untuk mencari suku ke 30-nya. Nah, kita tahu kan kalau 2 ini itu tadi adalah U1 atau A-nya. 4 ini adalah U2 dan 6 ini adalah U3. Nah, untuk mencari U30 berarti kan kita harus lanjutkan angkanya, kita lanjutkan sampai dia dapat suku ke-30. Nah, kalau misalkan kita cari manual, ini bakalan panjang banget dan lama. Nah, supaya cepat kita gunain rumus si UN ini. Nah, UN, kita lihat nih, ini adalah U30. Berarti N-nya sama dengan 30. Berarti UN-nya itu adalah U30. Nah, bisa langsung kita ganti dengan U30. Sama dengan A-nya itu, kita udah tahu A-nya itu 2. Nah, kemudian N-nya ini 30. 30 dikurang 1 dulu, baru kita kali dengan bedanya. Gitu guys. Untuk contohnya lebih lengkap, habis slide ini aku kasih contohnya ya. Sekarang kita belajar pengertian dari rumus-rumusnya dulu. Kemudian kita beralih ke mencari beda. Nah, beda ini ada dua rumusnya, bisa kalian pakai yang ini atau yang ini. Nah, sekarang aku jelasin gimana perbedaan penggunaan rumusnya. Yang pertama kita ke rumus yang lebih simpel ini. Oke. Rumus ini yaitu UN kurang 1. Ini tuh bisa dipakai kalau misalkan pola barisannya itu berurutan. Gimana tuh berurutan? Contohnya kayak ini. Habis 2 ada 4, ada 6. Ini tuh udah diketahui U1, U2 sama U3-nya. Jadi berurutan. Ada U1, setelah U1 ada U2, ada U3. Nah, kita bisa gunain rumus ini. Berarti bedanya itu adalah
UN. UN itu misalnya aku ambil contoh U2. Berarti U2 dikurang UN-1. Berarti karena di sini 2 dikurang 1, berarti jadinya U1. Sama dengan U2-nya di sini 4, U1-nya itu 2, sama dengan 2. Nah, berarti kita ketemu kalau bedanya itu 2. Jadi dia tinggal dikurangin aja, yang lebih besar dikurangin dengan yang lebih kecil. Atau bisa juga nih, misal kalian nggak pengen pakai U2, bisa juga kalian pakai U3. U3 dikurangi dengan U2. Nah, jadi pasangannya itu yang besar dikurang sama yang kecil. Jadi kalau misalkan ada U4, berarti U4 dikurang U3. Ada U10, berarti U10 dikurang U9. Hasilnya tetap bakal sama. U3 di sini adalah 6, U2 di sini adalah 4, hasilnya tetap akan 2. Gitu. Jadi kalian bisa gunain suku yang mana aja. Yang penting diketahui angkanya. Nah, terus kalau yang beda rumus yang ini gimana tuh penggunaannya? Untuk yang ini tuh dia digunakan kalau misalkan polanya itu tidak diketahui berurutan. Contohnya itu misalkan kita punya suatu barisan, dia diketahui cuman U3 yaitu sama dengan 4 dan U9. U9-nya itu adalah misalkan 16 gitu guys. Nah ini kan kita nggak tahu nih, kita nggak tahu U1-nya berapa, kita juga nggak tahu U2-nya berapa gitu. Jadi kan kita nggak bisa pakai rumus ini. Kenapa? Karena kan di sini dia nggak berurutan. Bisa kita pakai U3. Kalau pengen ngedapatin beda pakai rumus ini berarti kan U3 kurang U2. Oh U2-nya nggak ada. Atau U9. U9 kurang U8. U8-nya nggak ada. Nah itu dia kenapa kita harus pakai yang rumus yang ada pernya ini tuh. Caranya itu B sama dengan UN2. Nah, kita lihat yang terbesarnya, U3 sama U9. Yang terbesarnya itu kan 16. Berarti kita tulis 16. Terus dikurangi dengan U-nya yang kecil, yaitu 4. Dibagi, nah N2 dikurang N1. U9 ini N-nya kan berarti 9. N1 yang U3 ini berarti N-nya ada 3. Maka 9 dikurang 3. 16 kita bagi dengan 4 itu 12 per 9 kurang 3, 6. 12 bagi 6 adalah 2. Berarti bedanya juga 2 gitu. Rumus yang terakhir yaitu rumus mencari suku tengah. Nah ini gimana tuh mencari suku tengah? Jadi kalau misalkan kita punya suatu barisan yaitu U1, kemudian ada U2, ada U3, nah, dan ada U4. U1-nya diketahui, kita anggap aja U1-nya itu adalah 4, U2-nya itu 8, U3-nya enggak diketahui, U4-nya adalah 16. Nah, UT itu adalah suku tengah. Coba kita lihat nih, antara U2 sampai U4. Itu kan yang di tengah siapa? Yang di tengahnya itu kan si U3-nya kan. Nah, karena dia nggak diketahui, dan kita pengen cari nilainya itu, kita bisa gunain rumus suku tengah ini. Sekarang kita tes ya. UT, U tengah, sama dengan A. A di sini itu dia menggunakan antara U2 sampai U4. Berarti A di sini adalah U2. U2 nilainya itu 8. 8 ditambah UN. Nah, UN itu adalah U terbesar antara dari U2 sampai U4. Berarti yang terbesarnya itu kan U4. Berarti 8 ditambah 16 dibagi dengan 2. Nah,
8 ditambah 16 itu berarti 24 dibagi 2 itu 12. Kita dapat deh jawabannya U12 gitu guys. Sekarang kita coba beberapa contoh soal tentang barisan aritmatika. Kita lihat ke soal yang pertama. Diketahui barisan aritmatika ada 6, 10, 14, 18, dan seterusnya. Suku ke-20 untuk barisan bilangan tersebut adalah, oke. Yang pertama kita tulis dulu, berarti polanya itu 6, 10, 14, dan 18. Yang diketahui, yang pertama ada A atau suku pertamanya yaitu 6. Kemudian juga diketahui B. B itu adalah U2 dikurang U1. Berarti U2 di sini kan 10. U2. Ini U1-nya. Nah, 10 dikurang 6 berarti 4. Terus apa lagi diketahui? Berarti selesai sampai sini aja. Kita lihat sekarang yang ditanyakan. Ditanyakan adalah suku ke-20. Berarti U20. Berapa nilainya? Sekarang kita buat penyelesaiannya. Untuk mencari U20, kita gunain rumus yang mencari suku N tadi, yaitu UN sama dengan A plus N kurang 1 dikali B. UN-nya itu berarti U20 sama dengan A-nya itu 6 ditambah N-nya ini adalah N20 berarti 20 dikurang 1. B-nya kita dapat tadi 4 sama dengan 6 ditambah 19 dikali 4. Ini berarti 6 ditambah 76, maka hasilnya 82. Berarti kita dapatkan nilai U20-nya adalah 82. Nah, gitu guys. Kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini suku ke-17 dari barisan aritmatika ini adalah bla 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 bla. Kita tulis dulu. 5, 2, ada min 1 dan ada min 4. Nah, ini berarti 5-nya adalah U1, 2-nya adalah U2, min 1 U3, dan min 4 adalah U4. Nah, kita tulis dulu nih, yang diketahui apa-apa aja. Yang diketahuinya, yang pertama yang pasti A, atau U1, A-nya itu adalah 5, kemudian bedanya ini adalah U2 dikurang U1. Kalian bisa juga gunain U3 kurang U4, U4 kurang U3, nggak salah. Cuma aku bisa gunain U2 kurang U1 aja. Jadi 2 dikurang 5, sama dengan min 3. Yang ditanyakan adalah U ke-17. Tidak, suku ke-17. Sama dengan berapa? Nah, sama kayak soal yang sebelumnya. Tinggal kita pakai rumus yang si UN-nya aja. Jadi UN sama dengan U-nya itu U17, A-nya itu 5, ditambah N-nya itu 17, kurang 1, bedanya min 3. Nah, jangan lupa masukkan min-nya ya. Kemudian ini 5 ditambah 16 dikali min 3. 5 dikurang 48 berarti min 43. Nah, berarti kita dapat U ke-17-nya itu adalah min 43. Nah, gampang ya guys. Nah, ini kan U20-nya itu bilangannya positif. Sedangkan yang ini U17-nya bilangannya negatif. Berarti yang pola barisan yang pertama ini itu
dia adalah barisan aritmatika dengan polanya yang naik. Jadi makin lama angkanya itu makin besar. Sedangkan ini itu adalah polanya itu adalah turun, di mana angkanya semakin lama semakin kecil, yaitu semakin negatif. Gitu. Soal yang ketiga, barisan aritmatika dengan suku pertama adalah 3 dan suku kelimanya adalah 11. Berapakah suku ke-25 barisan aritmatikanya? Oke, berarti yang pertama kita buat dulu yang diketahuinya. Diketahui itu adalah suku pertamanya 3, berarti U1 atau A, yaitu 3. Kemudian suku kelimanya adalah 11, berarti U5-nya itu 11. Nah, kemudian yang ditanyakan adalah suku ke-25. Kita tahu kan kalau rumus U25 atau UN itu adalah A plus N kurang 1 dikali dengan B. Nah, kita punya A, kita juga punya N, tapi kita belum punya nih si B-nya ini kita belum punya. Berarti kita harus cari si B-nya dulu nih. Gitu. Beda. Oke. Berarti untuk mencari B, karena di sini polanya itu enggak berurutan, yaitu dia enggak U1, U2, U3, enggak, tapi ini habis U5, U1, habis U1 malah langsung U5. Berarti kita harus pakai rumus B yang kedua, yaitu UN2 dikurang UN1 dibagi dengan N2 dikurang N1. Berarti ini maksudnya yang besar, kita kurangi yang kecil. Yang terbesarnya U5 yaitu 11, berarti 11 dikurang yang terkecilnya U1 yaitu 3, berarti dikurang 3. Per, ini adalah U11 ini adalah U5, berarti 5. 3 ini adalah U1, berarti 1. 11 dikurang 3 dibagi dengan 5 kurang 1. Berarti 2 jawabannya. Nah, sekarang kita dapat nih bedanya 2. Berarti udah bisa langsung kita cari U25-nya. U25 adalah A. A-nya itu adalah 3 ditambah dengan N kurang 1. Berarti 25 dikurang 1 dikali dengan 2. 3 ditambah 24 dikali 2. Berarti 3 ditambah 4, 8. 51. Soal yang keempat, lengkapilah barisan bilangan berikut ini. Jadi sekarang kita tulis dulu barisan bilangannya. Nah, dari soal ini tuh banyak banget yang belum diketahui. Kita belum tahu nih U1 itu berapa. Kemudian kita juga nggak tahu bedanya berapa. Kenapa? Karena barisan ini dia nggak punya pola yang berurutan. Itu kan guys. Jadi ini U2, ini U3, U4, U5, U6. Nah, lalu apa nih yang harus kita lakuin? Sekarang coba kita lihat nih. Di antara 35 dan 49. Nah, mereka dua ini kan berdekatan, tapi dipisahkan oleh U4. Berarti di sini kita bisa pakai rumus yang UT, yaitu U tengah. UT adalah A plus UN dibagi dengan 2. Kita lihat nih sekarang. A di sini kan berarti yang diketahui terkecil di antara barisan bilangan itu. Berarti A-nya itu 35 ditambah yang terbesarnya adalah 49 kemudian dibagi 2. Ini hasilnya itu nanti 42. Nah, berarti kita udah dapat bahwa nilai U4 itu 42.
Lalu gimana dengan U1, U2, dan U6? Karena kita udah dapat bilangan yang berurutan, yaitu U3, U4, U5, berarti kita bisa tahu nih bedanya itu berapa sih? Gitu. B-nya itu berarti bisa kita pakai U4 dikurang dengan U3. Atau bisa juga U5 dikurang U4 juga bisa. Berarti 42 dikurang dengan 35. 7. Berarti bedanya itu adalah 7. Karena kita udah tahu bedanya, kita udah bisa isi barisan-barisan yang kosong di sini. U5 49. Berarti U5 ke U6 ini kan tinggal ditambah 7. Berarti itu 49 tambah 7, 56. Nah, terus U3 sama U2. Berarti kan U2 ke U3 ini tinggal kita tambah 7 juga. Berarti U2 ditambah 7 hasilnya harus 35. Nah, berarti artinya kan sama kayak 35 dikurang dengan 7, yaitu 28. Yang di sini juga sama, yaitu 21. Jadi sekarang dia udah punya beda yang sama-sama 7, 7, 7. Berarti pola barisan ini itu udah benar. Gitu guys.